anak Batas dia tuh pengen bikin toilet portable, tapi kan nggak semudah itu. Nah kadang-kadang tuh ide itu terlalu kebablasan, ya kan? Oh, namanya juga orang kreatif, kadang-kadang Iya. tuh suka berlebihan gitu Karena ya. Mas Anan tuh punya keresahan kalau lagi macet kan orang butuh toilet, nah, kita bikin toilet portable, Oh, oke. digendong. Nah kalau dondong kan masih buang kemana? itu ide kan masih pure ya mas ya, Iya. masih murni. Kan masih bisa kita saring lagi mana yang bermanfaat mana yang nggak bermanfaat gitu. Mungkin nggak sih itu Ya. dilakukan? Nah kalau mungkin menemukan konten tuh mas yang susah. Tipsnya? Tips ya, mungkin tips nih buat teman-teman di sini yang mau create something juga, entah itu konten, entah itu ide apapun, apa ya? Yang pertama pasti yang dari yang paling gampang dulu, cari tahu dulu kita sukanya apa. Kayak Mas Erik bilang tadi, passion kita apa gitu. Cuman emang dulu pas zaman kuliah, gue kan kuliah hukum ya, di kampus sering ada seminar kayak gini. Ya, terus kalau misalnya gue ikut jadi peserta, pasti sering pembicaranya ngomong ikutin passion kalian gitu. Gue selalu kesel tiap ada orang ngomong ikutin passion kalian karena gue nggak tahu passion gue apa. Terus kayak tiba-tiba bisa ada teman-teman gue di sebelah kayak, oh iya gue ikutin passion, gue udah tahu passion gue apa, passion gue masak, passion gue ternak ayam gitu kan. Jadi kayak gue selalu berpikir, ini kok orang-orang bisa tahu passionnya apa ya, kok nggak tahu gitu, gimana caranya? Pasti kayak apa ya, jadinya kayak bias banget, selalu ada kata-kata ikutin kalian. Ya gue nggak tahu passion gue apa, gue mau ngapain gitu. Sampai akhirnya gue pikir, ya udah gue nggak tahu passion gue apa, gue coba aja semuanya gitu. Akhirnya sampai gue coba satu-satu, sampai di satu titik yang gue ngerasa, oh kayaknya gue suka di sini nih gitu, yang bikin gue nggak ngerasa beban, yang bikin gue nyaman dan enjoy ngejalaninnya. Jadi mungkin buat kalian yang mau create something, emang yang paling benar mulai dari yang kalian suka dulu. Jadi itu meminimalisir ide kita stuck, ide kita terhambat. Ya paling nggak kita suka dulu lah, kalaupun nanti kenapa gitu. Yang kedua, cari circle yang sesuai. Teman mainnya harus cocok dulu nih. Kalau misalnya kita mau bisnis, kita cari teman-teman yang suka bisnis juga. Kita mau bikin video, cari teman-teman yang suka bikin video juga gitu. Yang ketiga, perbanyak referensi. Pasti kan kalau misalnya kita bikin sesuatu, kita butuh ide, kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Oh kira-kira ada apa yang bisa gue bikin ya gitu. Jadi emang yang bisa dilakukan itu cari tahu kita sukanya apa, cari circle yang sesuai, perbanyak referensi, sampai yang terakhir konsisten. Itu yang paling susah. Soalnya biasanya banyak yang anak-anak muda amat-amatan kayak gue bikin terus kayak capek ternyata kayak gini, akhirnya nggak jadi. Jadi emang justru dari semua itu yang paling sulit konsisten. Apalagi belum kelihatan hasilnya ya. Biasanya agak kalau misalnya belum ada hasilnya lama gitu, kadang-kadang suka down drop terus udah gitu ya. Sama ini kayak Mas Erik, awal-awal emang gas itu kayaknya juga tidak semudah sekarang ya hasilnya Mas Erik ya. Gas awal-awal. Nah, Mas boleh cerita nggak? Maksudnya ketika menemukan hal seperti itu, titik kejenuhannya di mana, kemudian bagaimana mengatasinya? Karena kata Mas Arif itu konsisten sangat penting sekali. Dan sulit sekali. Ya dulu awalnya kan seperti tadi aku bilang, karena merespon keterbatasan gitu, kita bikin konten sendiri. Jadi waktu itu Endang Sukamti rekaman album di Lombok, kita sewa sebuah pulau di mana kita produksi di situ selama 30 hari. Nah, biar orang-orang tahu, biar mereka update terus sampai mana nih proses kreatifnya Endang Sukamti memproduksi album terbarunya, kita bikin konten harian. Gitu. Kalau biasanya kan kalau band bikin film dokumenter, dia ditayangkan di bioskop cuma durasi 1 jam. Ini tiap hari kita update terus. Nah, dari situ timbul kebiasaan interaksi kita dengan fans, dengan komunitas kita. Ketika 30 hari kelar, mereka kayaknya selesai itu kehilangan gitu loh, yang biasanya dia tonton sekarang udah hilang. Nah itu tak terusin lagi, tapi personal. Jadi bikin video diary of Erik Sukamti itu sendiri setiap hari, saya upload setiap hari, terus produksi terus setiap hari. Dan waktu itu taruhan sebenarnya, bikin sebenarnya taruhan. Taruhan apa tuh Mas? Taruhan untuk bikin video setiap harinya selama 30 hari nonstop, tidak boleh telat. Taruhan sama siapa itu? Sama istri. Oh, sama istri. Oke. Hadiahnya waktu itu Mac. Ya, Jadi menang. tambah semangat lagi. Mas Arif menang. Menang akhirnya. Oh benar. Menang. Dibeli MacBook sama istri. Pakai uangnya? Kan Duitnya juga dari suami. Jadi sama aja sebenarnya ya. Nah, berkeluarga itu emang gitu. Iya. Kalau istri itu kan duitmu, duitku. Duitku. Nah, setuju kan? Makanya saya nggak mau punya istri, saya punya suami. Kamu udah punya istri? Lu bukan suami tuh? Oh bukan. Ya akhirnya Des bisa
bisa diproduksi terus sampai sekarang. Oh, oke. Dan efek sampingnya panjang sekali dari cuma kita bikin video diary itu, efeknya sampai value yang Endang Sukamti juga jadi naik. Kalau kita mau jualan album itu gampang gitu. Untuk besok kita mau keluarin box set nih, berarti dulu ya, baru dibuka sehari itu langsung 2.000 masuk, 3.000 masuk. Itu mudah. Jadi video yang kemarin-kemarin cuma kita bikin buat senang-senang sekarang sudah bisa jadi senjata. Bahkan dari catatan harian yang tiap hari hafal begitu, kan biasa banget ya setiap hari kehidupan kita itu bisa kita arahkan, kita konversikan menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membuat sekolah seperti yang kita lakukan Das University. Itu juga dulu aku bingung gimana ini pendanaannya, tapi dengan apa yang kita lakukan itu bisa membentuk sebuah komunitas yang dimana komunitas itu bisa membantu kita untuk merealisasikan semua mimpi yang kita punya gitu. Termasuk kita membangun Das University. Ini ada informasi tersembunyi teman-teman, kalau Mas Erik datang ke sini ya itu kan dibayar, duitnya itu langsung masuk ke Das University. Mas Erik sama sekali nggak ambil. Nggak ambil. Cuma ngancem, aku diroyok. Luar biasa. Bener Mas, jadi itu bener ya? Ya ini memang Das University itu kita bangun sebagai CSR Endang Sukamti ceritanya. Oh. Kita musisi ya musisi, tapi menjadi seorang musisi itu apa yang bisa kita lakukan nih untuk lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita bercermin lagi apa yang kita punya. Yang kita punya adalah sebuah komunitas besar yaitu yang kita namakan Kamtis Family. Kamtis Family adalah fansnya Endang Sukamti. Kita berpikir orang sebanyak ini bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan mereka untuk bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat kita sekitar. Untuk itu kita berkomitmen untuk bikin sekolah namanya Das University yang dibiayai semua komunitas kita juga. Luar biasa sekali. Ini Pak Herdi, apa Pak Herdi, Pak Herdi ya, ini bisa Pak ya, salah satu bentuk yang bermanfaat untuk sekitar ya. Bisa juga, cuman kan Mas Erik nggak mungkin ikut lah. Tadinya itu aku lamar jadi peserta, malah diundang jadi pembicara, saya juga waduh, ini harusnya. Mohon maaf, ini maksimal usia 27 tahun Mas, mohon maaf, jadi masih udah. Makanya saya mundur. Oh iya, makanya udah jadi pembicara aja ya.